Dan pada saat nonton pokoknya gue ngerasa hangat, gue ngerasa bahagia, udah cukup buat gue. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama saya Bayu dan Edoy. Kami akan membahas film yang tak tergantikan. Kamu tahu gak sih kenapa ibu sama ayah pisah? Buat apa sih diomongin terus? Kasian ibu, terus gak ada yang kasihan sama aku. Jadi gue ngeliat suami lu di mall 2 bulan yang lalu. Yang tak tergantikan tayang di Disney Plus Tanggal 15 ya. Ya. Agak lama nih, kita agak belakangan. Ya. Tapi sebelum kita bahas, mohon subscribe-nya. Nanti kalau memang udah selesai, silakan komen. Makasih udah mampir ya. Yang tak terlupakan, Tergantikan. yang tak tergantikan, The Irreplaceable. Oke, yang tak tergantikan ini film karya Herwin Novianto kedua yang muncul di Disney Plus setelah Sejuta Senyum untukmu. Gue belum nonton, Dinosaur sama Syifa Haji. tapi jadinya tertarik. Oke. Ceritanya simpel sebetulnya tentang perjuangan seorang wanita Single mom. iya yang usianya kalau berdasarkan dialog dengan temannya itu hampir 50, hampir kepala 5, punya 3 anak, satu udah dewasa udah kerja, satu SMA, satu SMP, baru ditinggal suaminya selingkuh gitu. Nah jadi perjuangan si single mother itu dia untuk menghidupi anak-anaknya, bekerja sebagai driver taksi online. Iya. Dinamika di keluarga itu ya. Iya. Si ibu Diperankan oleh Lulu Tobing. Aryati oleh Lulu Tobing. Nah ini film ini memang showcase-nya Lulu Tobing. Jadi kalau comeback-nya dia di 2 garis biru 2 tahun lalu itu bikin orang, Lulu ternyata bisa kayak gini. Nah di sini dia memang udah full on potensialnya dia dikeluarin di sini. Itu dan sangat tidak mengecewakan. Gitu ceritanya sebetulnya kalau menurut gue nyaris nggak ada ya. Maksud gue nggak ada plot besar gitu loh. Nggak ada plot. Semuanya cuma rangkaian episodik. Iya. Menurut lu gimana? Kesan lu terhadap film ini? Kesan gue suka banget film. Kenapa? Mengingatkan gue pada tahun lalu, gue suka banget pada awal tahun sama nanti kita cerita tentang hari ini. Tapi yang juga nyaris plotless ya. Mirip tema. Tapi gue bilang gue lebih suka film ini daripada nanti kita cerita tentang hari ini. Kenapa? Karena masalah yang ada di nanti kita cerita tentang hari ini itu bagi gue akhirnya kayak apa ya? Bagi gue nggak penting gitu untuk bisa terjadi suatu yang commotion kayak gitu. Sementara kalau yang tak tergantikan nggak ada yang kayak gini. Ini Jalan-jalan aja, keseharian aja. Gue suka banget, nggak tahu mungkin bukan gue suka film bertema keluarga ya. Ini sebetulnya terinspirasi dari film Ibunda ya katanya. Oh gitu, Ibundanya Teguh Karya tahun 86. Tahun 86. Tuti Indra Malawan. Nah kebetulan gue suka banget film Ibunda itu termasuk salah satu film favorit Indonesia. 9 Piala Citra, rekor waktu itu. Iya, itu juga plotnya kayak hampir-hampir Plotless ya. Cuma dinamika keluarga aja. Memang beberapa film yang nggak ada plot itu jadi mengingatkan gue pada kayak apa ya, My Neighbor Totoro, Our Little Sister yang kebetulan 2 film itu juga salah satu film yang berkesan di hati gue gitu, hangat. Mungkin hangatnya itu jadi isinya orang-orang baik gitu ya. Ya, isinya orang-orang baik dan nggak sempurna. Mereka nggak sempurna. Mereka punya problematika masing-masing. Tapi saling melengkapi ujung-ujungnya. Saling melengkapi dan oke, gimana cara menyelesaikannya? Diselesaikan dengan ya udah utopian style tapi untuk sebuah film mengena, hangat di gue suka banget film ini. Oke. Kalau gue juga gitu ya, maksud gue lebih suka ini daripada
nanti kita cerita tentang hari ini. Oke. Karena mungkin buat gue nih lebih relatable. Oke. Susahnya dikejar deadline, bayar kontrakan, bayar sekolah Betul. misalnya. Dan gue juga suka banget Lulu Tobing di sini. Oh iya. Ya, line delivery-nya gitu ya. Kalimat-kalimat yang sebetulnya kalau bukan dia mungkin emosinya nggak dapet gitu ya. Dan dia terlihat cantik. Banget, Iya. banget gitu ya. Terus ambience kehangatannya gitu ya. Interaksi ibu dengan anak, anak dengan saudara-saudaranya. Gue suka sama Dewa Dayana di sini. Dewa Dayana yang jadi kakak. Ya, anak sulungnya. Nah, Satu-satunya cowok. iya. Gue baru tahu ternyata dia anaknya Kusiranda dan Nia Paramita. Gue baru tahu. Makanya gue matanya mirip ibunya kan, Nia Paramita. Iya. Oke, karismanya ya. Karismanya tuh memancar gitu loh. Anak kedua diperankan Yasamin. Yasamin, Yang ketiga pernah ketemu sama Maisha Kana. Maisha Kana, jadi anaknya Lulu Tobing juga di film Dua Garis Biru. Gitu, sama-sama jadi anak bungsu. Ya. Nah, terus bahwa ada favoritism di keluarga itu diangkat gitu ya. Iya. Nggak tutup mata terhadap hal itu gitu ya. Nah, itu yang gue suka. Tapi gue melihat film ini juga punya beberapa masalah yang sayangnya jadi bikin Terlalu berat buat lo masalah. buat gue ganggu. Oke. Ya, pertama film ini cenderung sell rather than show. Sebagai media audiovisual mestinya lebih banyak show-nya, show don't tell gitu kan. Nah, di sini banyak yang baik mengangkat masalah dan penyelesaiannya ya udah lewat dialog aja. Ya. Terus ada beberapa masalah yang muncul kelar gitu loh. Oversimplistis. Iya, yang paling berasa adalah kalau menurut gue yang mestinya tidak sesederhana itu adalah ketika si anak sulung ketahuan ngedrugs gitu loh. Lewat satu dialog selesai. Gitu ya, baik. Dan maksudnya nggak di-establish juga dia bisa begitu. Kecuali satu adegan di mana dia cuma jalan di JPO. Nah, seingat gue pada hari itu ketika dia jalan di JPO dia ke kantor naik mobil, dia kan nganterin adiknya. Pulang jalan kaki, gue pikir mobilnya jual kan gitu kan. Tapi gitu ya. Menurut gue gitu, sayangnya memang lebih banyak dialog bukannya pengadegan. Itu apa tuh? Itu satu apa dua? Satu lah ya. Pokoknya nah yang problem besar juga buat gue adalah munculnya karakter Babe Ucup ya, yang dari awal ya. Itu siapa sih maksudnya yang jadi? Gue ngeliat kreditnya Babe Ucup Babe Ucup juga gitu. Gue nggak tahu beliau siapa, tapi menurut gue porsinya kebanyakan untuk satu karakter yang end up nggak ada fungsinya. Comic relief ya. Comic relief, tapi comic reliefnya juga maksud gue gini, memang kita perlu ada alternatif comic relief selain Asri Welas. Ya, kita perlu supaya jangan dia nih cakep banget untuk comic relief, tapi masa dia terus gitu ya. Tapi dia si Babe Ucup ini ada fungsi karena dia kontrakan itu kan. Kan nggak diambil, mereka nggak mau dikasih gratisan. Sampai akhirnya mobilnya laku dijual. Jadi Babe Ucup ini porsinya terlalu besar. Kalau mau dibilang lucu-lucuan, gue nggak dapet juga lucunya, malah jadi ganggu gitu buat gue. Gitu buat gue error yang agak terlalu sih, karena dia lewat dialog banyak sekali disebutkan. Dia muncul di 2 scene dan satu scene kepanjangan banget. Oke, kalau gue sih ya semua keberatan yang lo ungkapkan tadi bagi gue nggak masalah pada saat gue nonton. Penyelesaian anak narkoba maupun keberadaan Babe Ucup di situ.
bagi gue ngalir aja. Bagi gue mungkin pada saat gue nonton juga moodnya lagi pas. Dan pada saat nonton pokoknya gue ngerasa hangat, gue ngerasa bahagia, udah cukup buat gue. Oke, Skor. Pada saat gue nonton, gue baru nonton sekali nih. Biasanya gue butuh 2 kali, 3 kali untuk confirm banget skornya. Saat ini film Indonesia favorit gue tahun 2021 yang masih early juga, 9,5. Wow, oke. Gue dengan segala kelemahan yang tadi gue bilang, gue ngasih ini 8. Ya, dan menurut gue Lulu Tobing FFI tahun 2021 Desember nanti at least harus dapat nominasi.